Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa juga mengatakan korban nggak tahun ini? Korban banget, sering saya jadi korban gitu. Nah jadi kalau berkorban boleh, berkurban boleh, atau mau disebut dua-dua juga boleh. Korban-kurban boleh lah, yang penting bahagia ya. Cuman dalam versi Arab lebih sering diistilahkan dengan udhiyah, adha, tadhiyah atau korban. Kalau di Indonesia tergantung lamanya hijrah. Kalau baru hijrah berkorban. Kalau udah lama hijrah berkurban. udah Arab gitu. Ya, padahal sama aja sih. Mau lama mau sebentar tetap aja namanya udhiyah, tadhiyah. Dan tadhiyah ini sesuai dengan namanya. Jadi kita udah tahu nih kenapa disebut dengan berkorban atau tadhiyah, kenapa disebut dengan berkurban. Sehingga yang paling penting dari ibadah ini adalah bukan istilahnya. Yang paling penting dari ibadah ini adalah filosofi dan goalsnya. Sehingga ketika misalnya kita menyebut salah satu atau kita mengakui dua-duanya sebagai sebutan yang boleh, maka kita harus mencoba untuk benar-benar mengambil hikmah dari filosofi penamaannya. Kita kemudian mentarget, kita harus mendapatkan goals dari ibadah ini. Karena kalau kita hanya sekedar menumpahkan darah hewan, kemudian mendistribusikan daging-dagingnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah hewan itu. Tidak sampai kepada Allah daging dan darahnya. Kalau gitu gak usah nyembelih Ustadz. Bukan kayak gitu maksudnya. Allah tetap menyuruh kita nyembelih, tapi yang sampai ke Allah itu bukan dagingnya. Yang sampai ke Allah itu bukan darahnya. Yang sampai kepada Allah adalah takwa di dalam hati kalian. Takwa di dalam hati kalian. Sekarang kita coba cari tahu nih, hubungan takwa dengan ibadah berkurban apa? Sehingga kita mencoba untuk bisa sampai ke target takwa. Sebagaimana ibadah puasa juga ada hubungannya dengan takwa. Semua ibadah emang hubungannya ujung-ujungnya goalsnya adalah takwa sih. Sebagaimana firman Allah di awal Al-Baqarah itu ayatnya, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, umum ayatnya. U'budu rabbakum. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Beribadah ini juga umum karena ini ayat kayak alinea pertama dari rangkaian ayat di bawahnya. Nanti di bawahnya kalau kita breakdown, sembahlah Tuhan kalian atau beribadahlah kepada Tuhan kalian, kita breakdown. Pointers satu-satu, satu sholat, tujuannya takwa. 2 puasa, tujuannya takwa. 3 haji, tujuannya takwa. 4 kan haji juga gitu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Bekalilah diri kalian untuk berangkat haji dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi semua ibadah sebetulnya dia media untuk membawa kita kepada ketakwaan. Jadi yang sampai kepada Allah itu takwa, bukan uang yang kita store ke lembaga haji ataupun kementerian haji atau ke travel, bukan. Uang kita nggak sampai kepada Allah. Berkurban, daging dan darahnya nggak sampai kepada Allah. Berpuasa, lapar dan hausnya nggak sampai kepada Allah. Buka puasa itu bukan untuk Allah. Hidangan-hidangan, takjil segala macam itu bukan untuk Allah. Sholat juga kayak gitu. Semuanya sampai adalah takwa, itu goalsnya. Tinggal nanti kita mempelajari secara filosofi apa pelajaran-pelajaran filosofis yang terkandung di dalam ibadah yang kita lagi lakuin yang ada hubungannya dengan takwa itu apa? Misalnya puasa. Puasa itu menjaga diri dari hawa nafsu. Menahan diri biar gak gampang marah. Karena orang biasanya kalau lapar gampang marah kan? Nah kalau laparnya udah bisa kejaga, insya Allah kenyang juga. Kalau kenyang kan kita malas marah ya, pengennya tidur kan? Kekenyangan bukan kenyang. Kalau kenyang masih wajar. Kalau kekenyangan malas mau marah-marah, udah nggak sanggup mikir. Ya udah pengen, ya udah lo terserah lo deh tidur. Kalau lapar tuh gampang marah tuh. Karena pengalaman saya di Mesir, orang Mesir itu di bulan Ramadan perkelahian dan pertengkaran di jalan itu sekitar 3 kali lipat lebih banyak daripada hari-hari biasa. Itu sosial eksperimen saya pribadi. Ada aja tiap hari. Ya, kenapa? Jauhan, lapar. Oh ya udah oke.
Begitu beres maghrib itu udah gak ada orang berantem. Naik damri, kalem-kalem aja pada gini-gini, gayer-gayer gitu kan ya. Kenapa? Pada tunduh. Soalnya udah pada kenyang. Nah ini artinya berarti puasa itu melatih diri kita untuk bisa lebih sabar. Terutama dalam mengendalikan hawa nafsu. Itu takwa. Itu filosofinya. Sehingga membawa kita kepada takwa. Takwa itu sendiri adalah sami'na wa ata'na. Takwa itu secara garis besarnya pasti kalau kita bedah tuh banyak pastinya. Dan ulama-ulama, ustadz-ustadz, dai-dai itu kadang-kadang membahas takwa dari angle-angle yang berbeda. Tapi kalau kita kumpulkan semuanya, inti dari takwa itu adalah sami'na wa ata'na. Itu inti dari takwa. Salat, hayya 'alas salat. Sami'na wa ata'na. Dengan azan datangin ke masjid. Takwa. Sami'na wa ata'na. Kemudian haji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Sami'na wa ata'na. Kami penuhi panggilan Allah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Puasa. Hayya 'alas salat. Maghrib. Gua mah biasa kalau makannya telat. Jadi udahlah, belum lapar. Enggak, lapar, maghrib ya buka. Mentang-mentang kita udah biasa makannya telat, terus gua mah pengen dapat pahalanya lebih. Jadi bukanya jam 10 malam, gak bisa. Tetap aja bukanya pas maghrib. Kenapa? Ini bukan soal pilihan kita secara subjektif. Ini adalah perintah Allah. Kita lagi belajar kayak sami'na wa ata'na gitu. Sahur juga gitu. Saya mah gak perlu sahur. Puasanya juga gak tunggu Ramadan, setiap hari juga puasa. Atau 2 hari sekali lah puasa Daud gitu kan. Jadi kayak sahur gak sahur udah biasa lah buat saya karena udah kayak pro gitu. Tetap aja di dalam sahur itu ada berkah. Nah, jadi ini soal sami'na wa ata'na. Begitu juga dengan ibadah berkurban. Allah katakan, wahai Ibrahim sembelih. Siap ya Allah, anakmu. Anak, sami'na wa ata'na. Walaupun simbolnya ekstrim ya. Yang dilakukan Ibrahim kan ekstrim banget nih. Kita alhamdulillah gak diperintahin kayak gitu. Kebayang kayak gitu kayaknya kita gagal semua nih. Baru hewan aja belum tentu semuanya berhasil. Apalagi anak. Kita tidak diperintahkan untuk menyembelih anak dalam makna yang sebenarnya. Tapi kita diperintahkan untuk berkorban dengan harta kesayangan kita. Yaitu dengan membeli hewan terbaik yang harganya mungkin lebih daripada yang hewan biasanya. Kemudian kita cari yang paling sehat, yang paling bagus, yang dagingnya kelihatannya tidak ada penyakit hewannya. Kita sembelih. Nah di sini ada unsur takwa yaitu sami'na wa ata'na. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita di sesi pertama membahas satu poin bahwa kurban itu atau adha itu goalsnya adalah meraih ketakwaan atau meraih derajat takwa. Pertanyaannya adalah takwa itu apa dan siapakah orang yang bertakwa? Kalau kita definisiin dan kita bedah satu persatu itu banyak banget kategori takwa, terus juga arti takwa, kemudian juga orang-orang yang takwa itu siapa aja, golongannya dan segala macam banyak. Tapi kalau misalnya kita mau simpulkan yang sederhana, takwa itu adalah apa tadi? Sami'na wa ata'na. Orang yang bertakwa itu orang yang ketika tahu ada perintah Allah, ketika tahu ada larangan Allah, dia mau mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itulah inti dari takwa. Nah, orang yang bertakwa ini kemudian diklasifikasi lagi dengan level-level yang berbeda, grade-nya beda-beda. Tergantung apa? Tergantung tingkat tadhiyahnya dalam taat. Tergantung tingkat tadhiyah dalam taat. Arti tadhiyah dalam taat artinya apa? Tingkat pengorbanannya dalam taat. Makin besar pengorbanannya, berarti makin tinggi grade ketakwaannya.
makin besar yang dia korbankan untuk taat kepada sami'na wa ata'na perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti dia levelnya makin tinggi. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.